Halo guys, selamat datang kembali di channel Akasha Garage. Buat kalian berada di sini, jangan lupa klik dulu ya tombol subscribe yang ada di bawah, jangan juga loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan berita-berita seputar informasi yang semoga aja informatif buat kalian semua di channel Akasha Garage. Nah, hari ini setelah kita review beberapa hari yang lalu tentang mobil Civic FD ini, banyak teman-teman yang DM yang nanya ke gue untuk melihat lebih detail lagi, walaupun belum jadi. Oke, nggak apa-apa, kita sekarang bikin videonya di sini buat kalian lihat secara detail perubahan pada mobil Honda Civic FD bergaya ekstrim ini, gengs. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, mobilnya masih telanjang karena pintunya masih proses pengecalan. Kemarin kita lihat beberapa hari lalu itu di videonya itu masih di epoxy baru mau naik cat. Dan sekarang langsung nunggu kering catnya, dan ini dia mobil Civic FD1 yang kita rubah bergaya ekstrim ala-ala Acura NSX kali ya. Soalnya kita jujur aja, kita ngambil dari miniatur mobil NSX ini, kita ambil untuk kita implementasikan kepada mobil Civic FD, tapi nggak semuanya, hanya beberapa part seperti potongan kaca belakang ini, sampingnya ini kita ambil idenya dari Acura NSX. Shape bodinya yang agak sedikit landai ya, bagasinya kayak hatchback gitu, jadi kayak hot hatch gitu kan, semi hatchback ya, kupenya itu jadi agak bungkuk. Kita ambil juga inspirasinya dari Acura NSX, tapi ada yang beda. Kita ke belakang dulu kali ya, dari belakang baru ke depan kali ya. Nah, di belakang seperti yang kalian bisa lihat ya, bumper belakangnya ini ya, ini bener-bener NSX banget ya nggak sih, NSX yang baru. Nah, tapi kita rubah. Di bagasi nanti akan ada diffuser yang cukup besar dan exhaustnya keluar dari tengah sini kemungkinan. Kita sudah ada pilihan sih, atau dari pinggir atau dari tengah, tapi yang pasti kalau dari tengah tuh agak lebih agresif mobil ini kelihatannya. Lalu kita rubah di bagian lampu. Lampu belakang kita menggunakan lampu HRV 2021 yang paling baru ya, apa 22 tuh. Lampu HRV paling baru kita pakai full sebelah sini. Jadi kalau di HRV itu terpisah jauh, kalau di sini kita satuin. Nah, tetap ada logo Honda-nya di tengahnya kayak gitu. Nah, di bagian belakang juga sama. Bagian bagasi kita rubah full. Tadinya itu bagasi Civic FD itu segini nih. Ini kan tongkatnya, kalian bisa lihat tuh segini nih. Jadi kita rubah kelihatannya hatch kacanya seperti jadi satu bagasi, tapi enggak. Tapi bagasi doang bisa kebuka. Nanti juga akan kita pasang motorized pada mobil ini. Ini mobil kebetulan punya customer kita dari Kalimantan guys, dikirim kemari untuk pengerjaan full, mulai dari eksterior, kita body conversion, kita custom juga, kita rubah semuanya. Lalu kakinya kita rubah juga dengan menggunakan cover ersatz. Sekarang masih cover ersatz di finishing kita akan pasang pada mobil ini. Velgnya juga kita rubah dengan menggunakan Acacia Forge Wheel ring 18. Lebarnya itu kurang, kalau nggak salah ya, lebarnya seingat gue agak lupa. Lebarnya itu 9,5, 11 apa 12 gitu, lupa gue. Sekitar itu ukurannya. Lalu big brake kita juga udah kita rubah ya. Big brake kita dengan menggunakan 8 pot dan 6 pot di bagian depan, 8 pot di bagian belakang, 6 pot. Nanti next setelah pekerjaan bodywork ini selesai, kita akan mengerjakan bagian interior. Interior sendiri akan kita custom semua full supaya mobilnya terlihat seperti supercar yang proper. Namun poin-poin yang kita kejar ini untuk mengejar poin-poin kontes. Jadi kalian gue kasih keterangan sedikit ya, mungkin correct me if I'm wrong, mungkin sedikit yang gue tahu tentang kontes, tapi saya akan gue sampaikan. Jadi penilaian konser itu ada 5 sektor guys penilaiannya, mulai dari eksterior, interior, engine, bodywork, dan audio. Nah, mobil ini kita kerjain full semuanya. Lalu balik lagi, penilaian kontes, poin-poin score sheet yang ada pada score sheet juri itu hanya juri yang tahu. Dan semoga saat mobil ini jadi, kita bisa penuhin semua poin yang ada pada score sheet di setiap kontes-kontes. Nah, begitu juga di interior. Seperti yang kalian lihat, interiornya masih kita keep standar. Steering wheels-nya masih terlihat Civic FD, gearbox matic-nya masih terlihat Civic FD-nya, speedometer-nya juga masih terlihat Civic FD-nya. Jadi ini mobil memang asli mobil Honda Civic FD yang kita rubah, kita custom full menjadi Acura NSX ala-ala guys. Kita nggak tahu nama mobilnya apa. Kalau kalian punya ide nama mobilnya apa, kalian komentar di bawah biar kita bisa punya nama pada mobil ini, geng. Kayak gitu. Nah, di bagian yang tersulit adalah kita pengerjaan pada pilar ini guys, pilar belakang, pilar B. Pengerjaan pada pilar B ini kenapa agak sulit? Karena beresiko. Resikonya adalah saat kita memotong pilarnya dan kita belum kasih kerangka di dalamnya, itu bahaya. Bodinya bisa melintir, hasilnya bisa melintir, bisa jadi nggak presisi. Namun kalian nggak usah khawatir. Di sini kita mengerjakan bodi ini sudah lebih dari 10 tahun, sudah lebih dari 15 tahun malah untuk mengerjakan mobil-mobil ini. Kita pernah ngerjain Suzuki Katana, jadi Porsche Panos Esperante. Ada beberapa mobil ekstrim lainnya juga banyak kita kerjain, salah satunya ini juga. Dan kalau nggak usah khawatir, kita ngerjain ini dengan hati-hati dan proper, supaya mobil ini tetap ekstrim dan tetap bisa digunain untuk di jalan. Karena apa? Karena banyak banget bengkel-bengkel yang modif mobil ekstrim tapi hampir nggak bisa dipakai di jalan. Dulu gue juga pernah ada CR-V yang udah full airbrush, full ekstrim, masih bisa dipakai jalan-jalan. Dan gue harap mobil ini juga pastinya, mobil ini juga bisa dipakai buat jalan juga. Jadi kalau misalnya liput majalah atau ada perlu momen ngambil take sambil berjalan, mobil ini tetap bisa digunain, tetap aman dan tetap nyaman untuk dipakai. Cuman paling sayang capnya aja ya, karena ini capnya ini spesial supaya terlihat beda, supaya nambah juga poin kayak gitu.
Dan tadi seperti yang gue bilang, bagian terberatnya adalah bagian pilar, karena kita harus membuang. Tadinya di sini pilarnya. Pilar tadi di sini ya, sebelah sini pilarnya kita potong, kita rubah, kita mundurin sedikit, lalu pintunya kita panjangin juga. Kebanyakan orang bikin 2 pintu itu cuma ngelas pintu belakang selesai. Tapi sayang, kelihatan banget berbedanya. Kenapa? Karena mobil coupe itu satu biasanya atapnya lebih landai. Dia nggak akan setinggi mobil sedan. Itu yang pertama. Yang kedua, pintunya pasti panjang. Nggak mungkin pintunya kayak pintu buat mobil 4 pintu. Mau E36 coupe, mau E30 coupe, Mercedes-Benz dan lain sebagainya, pasti pintunya panjang. Maka dari itu kita panjangin pintunya, tambahin platnya lagi, kita panjangin biar makin panjang lagi. Lalu di bagian kaca belakang ini kita tutup supaya terlihat lebih agresif. Karena kalau dengan menggunakan kaca, kayaknya biasa aja, normal gitu loh. Jadi kita tutup, dan gua harap sebenarnya sebelah kiri ini kita ada ide untuk bikin di sebelah sini tutup buat isi bensinnya. Semoga nanti berubah pikiran, sang pemiliknya, si owner berubah pikiran dan mau ikutin saran dari kita supaya lebih agresif lagi mobil ini. Jadi kayak mobil-mobil GT yang suka buat balap-balapan di Jepang-Jepang gitu guys. Keren kan gitu. Terus fender aja kita rubah nih ya. Bagian belakang kita rubah. Setelah kita potong pilarnya, bagian seperempat di sini di belakang ini kita potong. Kita buat lebih landai sedikit, kurang lebih sekitar 5-7 sentian supaya dia agak lebih landai, agak lebih bongkok, agak lebih natural. Karena kalau terlalu bongkok banget juga aneh, nanti takutnya jadi kayak pos kelihatannya. Jadi kita bikin agak sedikit bongkok supaya mengejar mobil ini agak lebih rendah atapnya. Kayak gitu guys. Supaya lebih kelihatan kupenya. Jadi kayak bawaannya itu kalau jadi nanti ini mobil bawaannya kayaknya udah pendek atapnya. Padahal kita rubah dari sini. Kurang lebih 5-7 cm. Baru di bagian bodi samping ini semua kita white body ya, kita lebarin kurang lebih sekitar 15-17 cm. Makanya velg dengan lebar 12 cm bisa ngejar fender yang cukup lebar ini guys. Kalau kita nggak kejar kalau kita nggak pakai yang 12, ini kayak pakai rok mobilnya, kayak di dalam banget velgnya. Jadi kita rubah supaya dapat fitmentnya. Pada saat nanti air out, semoga bisa dapat fitmentnya, atau mungkin ngincer miti juga bisa. Lebih ganteng lagi. Kalau miti lebih ganteng ini, karena jarang-jarang mobil berbentuk supercar ini bergaya miti ya, jarang banget. Biasanya gayanya stand semua dengan ban tipis. Tapi kita lihat nanti sesuai, kita akan rubah sini sesuai dengan kemauan customer kita. Kalau untuk bodyworknya, sang pemilik selain langsung ke kita untuk pengerjaan fullnya, tapi untuk fitment balik kita kembalikan ke pemilik seperti apa maunya, nanti akan kita rubahin buat mereka. Kayak gitu guys. Jadi inilah kerjaan belakang. Kita lanjut ke bagian depan. Mobil ini juga sudah kita upgrade ya, engine-nya Civic FDD dengan menggunakan mesin turbo. Kita lihat aja kayak gimana mesinnya. Nah, kita di bagian depan nih, seperti yang kalian lihat. Di bagian depan ini juga kita rubah semuanya full. Fender juga sama, kita lebarin kurang lebih 15-17 cm supaya mengejar lebar ban depan dengan ukuran 9,5 ini guys. Seperti kalian lihat ya, lebar banget deh velgnya ya. Sama tangan gue, lurus saya masih panjangan sih velgnya gengs gile. Pol. Jadi velgnya kita rubah, cuma nggak selebar yang belakang supaya tetap kelihatannya agresif. Kalau kita samain, kelihatannya tuh kayak malah jadi aneh nanti. Kayak gue duduk enak ya. Nah, kan ada tuh mobil-mobil yang suka kelihatannya aneh-aneh gitu, kayak misalnya dia depannya lebar, belakangnya lebar, kan terlalu aneh. Jadi kita rubah, kita agak pendekin sedikit, mungkin sekitar 10-12 cm kita lebarin supaya tetap kelihatan manis, supaya dari depan juga kelihatannya mobil ini agresif banget gengs. Dan di bagian lampu juga kita rubah, dia dengan menggunakan lampu Honda Accord yang baru ya, yang tahun 2022 juga, yang kayak hiu tuh lampunya kayak ikan paus ya. Jadi kita rubah lampunya ini supaya terlihat aerodinamis dan supaya agresif pastinya. Dan mesinnya sendiri juga kalian bisa lihat ini dengan menggunakan turbo. Mesin Civic FDD sudah kita turboin, custom semua turbonya dengan menggunakan turbo kit. Lalu intercooler juga kita rubah dengan menggunakan aluminium intercooler yang lebih besar dibanding yang kecil. Nah, untuk di bagian mesin ini juga kita rubah dengan menggunakan turbo Garrett ya, supaya horsepower juga naik. Jadi nggak cuma bodinya keren tapi larinya ngempos, tapi juga ini kita upgrade turbonya supaya tetap ada larinya. Dan ini dirubah engine-nya bukan sekedar ngerubah engine di turboin supaya naik poin, tetapi juga berguna untuk menaikkan horsepower dan juga untuk bisa dipakai pastinya geng. Dan di SUV sendiri kan menggunakan ECU standar yang sudah kita remap dan kita tambahkan dengan menggunakan Dastech Q4 supaya bisa lebih memaksimalkan kinerja pada turbo yang sudah terinstall pada mobil ini geng. Radiator juga seperti kalian lihat, kalian bisa lihat sendiri, radiator juga sudah menggunakan radiator yang aluminium dengan custom piping full stainless steel guys. Dan ini nanti akan kita rapiin semua. Ini karena kerjaan body, makanya kelihatannya kayak lagi berontakan banget, kayak kotor banget. Tapi nanti kita rapiin, kita lihat finishingnya, nanti kita akan review mobilnya, kita akan buktiin kalau mobil ini nggak cuma keren, nggak cuma ekstrim, tapi bisa digunain di jalanan. Gimana? Keren nggak? Nah, buat kalian yang penasaran dan kalian mau tanya-tanya info-info seputar modifikasi, kalian bisa langsung DM ke Instagram kita, linknya ada di deskripsi di bawah. Akasia Motor 1, Akasia Motor 2, dan Akasia Motor 3 serta Akasia Wheels. Kalian bisa tanya semua di situ. Linknya sama gue taruh di deskripsi di bawah ya. Jadi beginilah mobil Civic FD yang lagi kita kerjain. Semoga kita bisa catching up juga untuk update pengerjaan interior, audio, semua sektor yang ada pada mobil ini, geng. Gila lah, keren kan? Dan ini mobil bangun bener-bener pakai effort. Kurang lebih mobil ini kita kerjain selama 6-8 bulan. Kenapa kita kerjaan cukup lama? Karena kita bikin sepresisi mungkin, mulai dari drawing, 3D drawing, sampai kita cetak dengan menggunakan tanah liat, serta fitting, body fittingnya. Jadi semua kita kerjakan hati-hati supaya lebih detail, hasilnya maksimal juga. Dan mobilnya nggak sekedar cuma dibangun, jadi ekstrim, dapat piala, nggak bisa dipakai. Tapi bisa dipakai, ekstrim, dapat poin, dan useful banget buat pemiliknya, guys. Sebenarnya di hati gue ya, itu nggak mesinnya sih, sayang kalau cuma dipakein pas yang turbo. Sebenarnya ini kalau udah kayak gini, bagusnya mesin apa coba? Komentar di bawah, karena kalau buat gue kayak
aja bagusnya mesin Fiat nggak sih? Cuma kalau Fiat pasti PR-nya banyak. Kita akan berubah mounting, berubah kaki, kita akan berubah jadi rear wheel drive, alias kita harus potong dek belakangnya buat tempat kopelnya, gearboxnya juga harus ganti, dan masih banyak lagi PR-nya. Sayang banget sih emang. Bisa lebih labil lagi pengerjaannya, dan mencari kaki-kaki itu nggak gampang, sulit banget. Kita belum tahu kaki-kakinya tuh kuat apa enggak. Kita harus lagi bikin dudukan kaki-kaki untuk depan dan belakangnya. Agak lebih repot gitu. Tapi kayak gitu sih, kalau buat gua sih kayak gitu lah. Tapi nggak apa. Ini udah keren, udah power banget. Yang pasti ngecas juga gengs. Dan poinnya juga lumayan tinggi dengan menggunakan turbo pada mobil Civic FD ini. Bagaimana menurut kalian? Keren nggak? Komentar di bawah. Kalau ada masukan, komentar juga di bawah, bisa kasih masukan bebas. Di sini kita welcome dengan semua input dari teman-teman semua. Oke, guys, ini kita udah hari kesekian nih guys. Sekarang lihat, udah pada dipasang nih akhirnya semua part-part pada Honda Civic FD yang bergaya ekstrim ini gengs. Seperti yang kalian lihat di bagian belakangnya, lampunya juga udah dipasang. Kita menggunakan lampu Honda HR-V yang baru ya, supaya matching and suitable buat mobilnya. Lalu nanti berikutnya kita harus pasang honeycomb grill bagian belakang bumpernya yang bolong-bolongnya, lalu diffuser juga biar penampilan mobil ini lebih ekstrim lagi. Serta kita bakal pasang GT Wing yang cukup besar nanti di bagian bagasinya. Dan sekarang seperti yang kalian lihat ya, di sini interior sudah terpasang semua ya, dan kalian bisa lihat kalau dari interiornya ini bisa kalian bisa sadar kok ini mobil Civic FD1 banget nggak sih tuh. Cuman bedanya lebih lega untuk bagian kabinnya, tapi kita sesuai dengan request dari klien kita tetap pasang jok belakangnya tetap fungsional biar bisa diisi orang. Dan velgnya masih kita tutup Acacia wheels, masih kita tutup velg Acacia wheels karena nanti masih mau fitting segala macamnya biar nggak kotor, nggak kesenggol-senggol, velgnya biar tetap aman. Dan cuman pada mobil ini kita masih install coil over, jadi nanti ada upgrade spek ke Ersas kalau misalnya kita turun kontes di setiap kota, jadi biar berbeda-beda. Pada saat tampil udah ekstrim tapi masih coil over, habis itu diganti dengan pakai Ersas, habis itu nanti interior kita rubah, jadi tetap ada progress by progressnya tetap ada. Pintu kebetulan sebelah sana udah kepasang, seperti yang kalian lihat udah cakep banget, pas banget ya fittingnya dan segala macamnya. Dan tempat isi bensinnya juga kita pindahin di bagian atas, di jendela bagian belakang pintu sebelah kiri guys. Keren ya. Nah di sini juga kalian bisa lihat di dalam joknya ya, di jok belakang ini ada selang bensin, nanti kita akan rapihin juga. Ini masih ada beberapa PR ya, karena ini masih kita finishing semuanya, masih banyak PR untuk finishing. Kurang lebih mobil ini sudah 70% menuju kelar, jadi masih ada beberapa part-part yang harus kita selesaiin, finishing seperti selang bensin yang ada di dalam jok belakang, lalu juga pemasangan elektronik yang ada pada mobil ini, termasuk motoris pada pintunya, serta di bagian bagasi juga sama gengs. Di bagian bagasi ini masih kosong ya, tuh masih kosong karena nanti kita akan custom semuanya untuk menggunakan audio dan segala macamnya, jadi masih rondol. Nah sambil kita jalan ke depan ya, kita lihat di bagian depan juga nggak kalah keren dengan bagian belakangnya gengs. Kenapa? Karena di bagian depannya juga kita rubah lampunya semua, sudah nggak menggunakan lampu Civic FD, tapi kita sudah menggunakan lampu Honda Accord yang baru guys. Jadi mobil ini kelihatan agresif banget ya, semuanya udah terinstall, radiator aluminium sudah terinstall, intercooler sudah terinstall, karena mobil ini kita lengkapi dengan mesin turbo juga, custom turbo dengan turbo Garrett dengan external wastegate-nya juga yang kelihatan lebih ekstrim. Jadi mobil ini nggak cuma bodinya doang sangar, mesinnya juga sangar gengs. Setir kaki juga sangar, eksterior sangar, mesin sangar, tinggal interiornya nanti kita akan touch up sedikit one by one ya, jadi step by step. Jadi kalau kontes itu kalau menurut gua jangan turun langsung jadi jebret ekstrim, jangan, jadinya boring. Jadi turun sedikit demi sedikit udah berubah terus. Jadi pada saat bodinya udah ekstrim tinggal mainan kaki-kaki, pengereman, engine di upgrade lagi atau shock engine, interior nanti diganti dengan gaya racing atau tambah roll cage atau custom dashboard atau tambah instrumen-instrumen kayak mobil-mobil street racing, serta bagian audionya. Jadi ada step by stepnya biar nggak cepat boring. Supaya apa? Supaya penilaiannya naik terus speknya. Kalau cuma sekali jadi untuk setahun event, tahun depan mobilnya bisa-bisa udah ada saingannya lagi, kalah spesifikasinya guys. Paling kayak gitu sih pesan-pesannya ya dari kita. Makanya mobil ini kita build santai, kaki masih coil over, nanti tinggal upgrade Airsus. Tapi coil overnya juga udah oke sih ini mobil. Gimana menurut kalian? Komentar di bawah aja. Dan kalau kalian mau tanya-tanya mau mobil ekstrim, langsung aja DM Instagram kita di Acacia Motor 2. Linknya ada di deskripsi di bawah. Dan kalau mau custom interior juga ada, VIP interior di Acacia Creative Luxury. Instagramnya gue taruh juga linknya deskripsi di bawah ya gengs ya. Nah ini dia bagian sampingnya ya, seperti kalian lihat ya, pintunya udah kepasang, honeycomb juga udah terinstall, spionnya masih kita sisain spion Civic FD-nya biar tetap kelihatan Civic FD. Karena ini terlalu perfect kalau buat gue ya, bukan karena di sini bengkel kita, tapi menurut gue ini terlalu perfect karena kita size-nya semua presisi detail ya. Jadi kita sisain part-part Civic FD-nya seperti spion, kaca jendela kecil depan ini, supaya orang bisa tetap nilai saat penjurinya, tetap tahu oh iya ini benar Civic FD yang dirubah di custom kayak gitu gengs. Dan next kita akan upgrade juga pernak-pernik aksesoris kecil ya. Paling segitu aja video kita di Acacia Garage. Nanti kita akan upgrade lagi di episode selanjutnya. Jadi kalian stay tune terus. Jangan lupa buat kalian baru di sini, klik dulu ya tombol subscribe ada di sebelah sini gengs. Jangan juga loncengnya. Untuk juga video lainnya ada di sebelah sini dan sebelah sini gengs. Itu jadi gua, kurang lebih gue mohon maaf. Kalau ada masukan komentar langsung di bawah. Kalau kalian mau kepo, mau nanya-nanya, stalkin aja Instagram kita langsung. Akun TikTok kita juga bisa di stalkin langsung atau DM kita langsung boleh. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.